Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Pemirsa, ini tanggal 29 Juli nanti kita akan memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Nah, kita akan ngobrol tentang ini pemirsa. Saya luar biasa sudah hadir narasumber saya langsung ini ada Danlanut Sri Mulyono Herlambang Palembang ya. Ada Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS, betul ya Pak Betul. Sigit, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Nada. Baik, apa sehat kabarnya Pak ya? Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan Terima ini kasih. Pak ya. Sama-sama Mbak. Saya dengar suaranya renyah, pernah jadi penyiar nih Pak? Ini baru kali ini saya tampil di langsung live. Oh gitu Pak ya? Wah berarti harus sering-sering ke TVRI nanti Pak ya, kita ngobrol-ngobrol. Kita udah biru-biru ini dalam rangka perayaan Hari Bakti TNI. Senang sekali saya. Iya Pak, Betul, saya senang biasa. juga nih. Sudah ke 76 tahun, artinya tema kita tahun ini apa ini Pak ya? Tema. Jadi tema tahun ini Mbak, nah, TNI Angkatan Udara, ini kita dengan semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai patriotisme dari Hari Bakti TNI Angkatan Udara pada tanggal 29 Juli 2023 nanti, itu dengan profesional ya, kemudian modern dan tangguh dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Dalam hal ini kita mewujudkan cita-cita nasional kita sebagai salah satu kekuatan udara yang nantinya bisa berbicara banyak di kawasan regional. Oke, sesuai dengan tema kita juga, ini juga menjadi tema kita di Suara Sriwijaya. Ini pemirsa, kita ngomongin TNI AU profesional, modern, dan juga tangguh. Kami tidak hanya berbincang berdua saja, ini pemirsa silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0711 311 454. Nah, ini sudah ke 76 dari Danlanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, ini tentunya akan banyak kegiatan gitu ya Pak Komandan ya. Betul. Kita rencananya akan kegiatan apa aja? Tentu ini rangkaian ya, 29 itu adalah puncaknya Pak ya? Betul, betul Mbak. Betul sekali. Jadi 29 Juli ini kami kalau diizinkan sedikit kita flashback ke awal-awal terjadinya kondisi 29 Juli di tahun 1947. Sejarahnya jadi dulu sejarahnya kita ya. Yaitu TNI Angkatan Udara berdiri pada tanggal 9 April 1946. Saat dibentuk dan berdiri dengan segala keterbatasan yang ada, alutsista saat itu masih terbatas, yaitu milik tentara Jepang yang notabene kita harus perbaiki dan harus bisa siap beroperasi untuk mendukung tugas-tugas TKR pada saat itu. Setelah masa-masa yang sulit dan kita bisa berjalan, datanglah agresi Belanda pertama. Itu di periode 1947. Betul Mbak. Di mana pada saat agresi Belanda pertama itu wilayah kekuasaan Republik Indonesia itu diserang oleh Belanda. Beberapa kedudukan pangkalan TNI Angkatan Udara yang saat itu tergelar, itu sebagai contohnya di Solo, kemudian di Madiun, di Malang, di Jakarta, di Gorda, di Banten, di Kalijati, dan salah satunya di Pulau Sumatera itu di Bukit Tinggi, ya itu diserang oleh Belanda. Nah, atas instruksi dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang pertama, waktu itu Komodor Suryadi Suryadharma, beliau menyampaikan bahwa kita harus memberikan sinyalemen bahwa walaupun kita diserang dengan keterbatasan yang ada, Angkatan Udara masih harus eksis. Sehingga kita menyiapkan suatu serangan balas yang disiapkan secara rahasia pada saat itu dengan keterbatasan alutsista. Alhamdulillah. Kalau saya baca itu ya, maksudnya rahasia dan sukarelawan pada saat itu. Betul, ya. dan kita masih belum memiliki pilot-pilot yang dilatih khusus oleh kita. Tapi pilot-pilot yang memang pada saat itu dilatih dari berbagai macam sumber. Ada yang dari pihak Belanda sendiri dan mereka bergabung dengan kita, dan ada juga yang memang kadet-kadet yang kita siapkan. Alhamdulillah kadet-kadet ini dilatih oleh para pendahulu kita. Mereka bersedia untuk melaksanakan serangan balas kepada kedudukan Belanda saat itu. Perlu diketahui untuk pangkalan TNI Angkatan Udara yang cukup
strategis dan berada di ibu kota negara saat itu di Yogyakarta, yaitu Pangkalan Udara Maguwo. Oke. Di Maguwo ini ada 4 pesawat saat itu 1 pesawat Guntai, 2 pesawat Cureng, dan 1 lagi ada pesawat latih ya. Namun dari 4 pesawat yang disiapkan untuk menyerang 3 kedudukan Belanda, 1 di Semarang, 1 di Ambarawa, dan 1 Salatiga, ada 1 pesawat yang sampai saat hari H-nya akan melaksanakan misi itu tidak bisa. Sehingga dilaksanakan oleh 3 pesawat. 3 pesawat ini semuanya diawaki oleh para kadet, Mbak. Kadet ini adalah para taruna sekolah penerbang pertama di pada Indonesia. saat itu ya? Betul. Dan mereka ini luar biasa, masih muda, tapi memiliki semangat patriotis untuk rela berkorban untuk negara. Betul. Betul. Jadi pagi-pagi mereka berangkat, Mbak. Itu pesawatnya ada 3. Itu yang dipiloti oleh Kadet Sutarjo Sigit, Kadet Suharnoko Harbani, dan 1 lagi untuk 1 kadet juga, itu juga melaksanakan pengeboman di 3 kota. Itu di Semarang, Ambarawa, Salatiga. Alhamdulillah semuanya berhasil. Ada 1 pesawat yang memang membawa bom di sayap, namun 2 pesawat lagi pembawaan bomnya itu dipangku oleh air gunner. Jadi bom itu dipangku, bom bakar itu dipangku dan dijatuhkan di atas lokasi tempat kedudukan Belanda. Semua kegiatan berjalan aman lancar, walaupun sasaran mungkin belum bisa tercapai semuanya. Dan saat itu semuanya selamat, alhamdulillah. Tapi Belanda kaget, Mbak, di situ. Betul, nggak nyangka ya? Iya, nggak menyangka bahwa Indonesia ternyata memiliki kemampuan untuk melaksanakan operasi serangan udara. Dan pagi itu adalah operasi serangan udara pertama yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Indonesia. Jadi sejarah. Hari itu dirayakan dengan sukacita oleh seluruh personil yang terlibat. Namun pada sore harinya Belanda melaksanakan konsolidasi, mereka ibaratnya terbangun, gitu ya. Tidak terima dengan kondisi tersebut. Mereka melaksanakan serangan balas. Sangat disayangkan saat sore hari itu ada penerbangan dari Malaya, Mbak, dari Singapura menuju Indonesia membawa bantuan obat-obatan dari PMI Malaya untuk rakyat kita Indonesia yang sedang dalam kesulitan di Yogyakarta. Jadi pesawat ini itu membawa yang pertama Komodor Udara Profesor Abdurrahman Saleh, Komodor Udara Adi Sucipto, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Dan pada saat memasuki wilayah udara Yogyakarta, pesawat ini diintercept. Intercept itu diserang oleh pesawat Kitty Hawk ataupun pesawat pemburu milik Belanda. Sangat disayangkan untuk pesawat ditembak jatuh dan seluruh penumpangnya berikut muatan yang dibawa yaitu bantuan dari PMI Malaya itu jatuh di sebuah desa Ngoto lebih kurang di selatan kota Jogja. Dan dengan kondisi tersebut makanya kami di situ TNI Angkatan Udara merasa sangat kehilangan. Betul. Para pendahulu-pendahulu kami di situ yang notabene mereka ini membawa suatu tugas mulia untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Indonesia, namun diserang oleh Belanda. Sejak hari itu, tanggal 29 Juli, walaupun paginya TNI Angkatan Udara sudah berhasil melaksanakan, mencetak sejarah pelaksanaan operasi udara pertama terhadap kedudukan Belanda, namun sore harinya kami kehilangan para pendahulu kami. Jadi itu dikenang sebagai hari berkabung sampai dengan tanggal 29 Juli 1955. Setelah 29 Juli 1955, hari berkabung TNI Angkatan Udara dirubah namanya menjadi Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Demikian sekilas yang sejarahnya, betul. Jadi sampai dari 1955 sampai dengan sekarang itu adalah Hari Bakti Hari kita Bakti semua. TNI Angkatan Udara. Betul. Setiap tahun yang kita rayakan setiap tanggal 29 gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Angkatan Udara ada 2 hari bersejarah yang kami peringati. Yang pertama adalah 9 April itu hari jadi TNI Angkatan Udara, dan 29 Juli itu adalah Hari Baktinya. Betul. Hari Bakti.
bakti. Nah, yang seperti saya kata-kata di Hari Bakti ini kita temanya juga semangat jiwa patriot gitu ya Pak ya. Betul, Temanya dengan tadi untuk meneladani jiwa patriotisme yang dirintis oleh para pendahulu kami dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Kami juga sekarang meneladani apa yang jejak-jejak yang sudah ditinggalkan dengan baik oleh para pendahulu kami, supaya kami bekerja selalu menitik beratkan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Oke, sepakat ya. Iya. Semangat-semangat itulah yang kita bawa sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun 2023 ini Pak ya, kita Betul, Mbak, merayakan alhamdulillah. Hari Bakti ini. Nah, tentunya apa saja di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang merupakan rangkaian yang puncaknya nanti tanggal 29 Baik, Pak terima Sidin. kasih. Tentunya dari seluruh mata rangkaian kegiatan yang bersifat nasional sampai dengan kita yang di level lokal, Mbak, di level kewilayahan. Kalau di level nasional sudah banyak kegiatan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara yang tentunya itu berkaitan dengan agenda nasional maupun yang di luar agenda nasional. Dan itu juga memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat Indonesia. Untuk di skala Lanut, ya, untuk Lanut Sri Mulyani Herlambang di Palembang, sesuai dengan Kep Kasau tahun 2017 bahwa tugas daripada Lanut Sri Mulyani Herlambang Palembang ini adalah melaksanakan pembinaan terhadap unsur-unsur tugas di bawah Lanut dalam rangka menyiapkan dukungan terhadap kegiatan operasi dan latihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara maupun TNI secara keseluruhan maupun pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini mohon izin untuk menghadapi 29 Juli kami sudah menyiapkan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, alhamdulillah di bulan Juni kemarin saat menjelang Idul Adha, itu sudah dilaksanakan gerakan pangan murah di Lanut Sri Mulyani Herlambang, di mana gerakan pangan murah ini diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, yang bekerja sama dengan berbagai stakeholder, ada Bulog, ada Indofood, ada berbagai stakeholder lain yang terkait, itu dalam rangka melaksanakan operasi pasar, Mbak. Cuma tempatnya dilaksanakan di dalam Lanut. Dan ini sangat baik menurut kami, karena apa? Karena pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut itu menjelang Idul Adha. Pas waktunya Pak, betul, momennya memang pas. Dimana harga-harga kebutuhan pokok itu sedang naik. Ya? Di sana kita laksanakan penjualan sembako dengan harga yang sangat murah gitu. Jadi masyarakat berduyun-duyun datang selama 2 hari. Alhamdulillah waktu itu minimal kami bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam mencari kebutuhan pokok yang memang menjelang hari besar nasional itu naik. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah kemarin tanggal 21 Juli kami sudah melaksanakan donor darah dengan mengundang berbagai rekan kami, baik TNI Polri, kemudian dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Palembang, maupun stakeholder lainnya yang vertikal dan horizontal, bersama-sama sejumlah 350 bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia, Kota Palembang. Ya, Mbak, di sana alhamdulillah kita bisa mendapatkan para pendonor untuk mendonorkan darahnya. Kemudian untuk hari Senin kemarin, alhamdulillah tanggal 24, kita melaksanakan ziarah di TMP, Kesetria Siguntang. Itu juga alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Anjang Sana. Anjang Sana ini adalah bentuk kepedulian warga Lanut Sri Mulyani Herlambang kepada masyarakat sekitar, khususnya untuk panti asuhan yang memang membutuhkan bantuan. Jadi kita memberikan berbagai bantuan, sembako, dan ada beberapa ibaratnya sumbangan sosial dari keluarga besar Lanut kepada panti-panti asuhan ini. Kemudian selanjutnya juga melaksanakan Anjang Sana ke Purnawirawan dan Warakawuri. Kalau Purnawirawan itu yang ibaratnya suaminya masih ada, kalau yang Warakawuri ini yang suaminya sudah tidak ada. Jadi hanya jadi silaturahmi lah ya, betul, keluarga. Silaturahmi sambil kita membawa bantuan sembako, Mbak, untuk membantu para purnawirawan. Karena para purnawirawan dan Warakawuri ini adalah para pendahulu kami yang tetap harus kami jaga. Betul. Dan kami berupaya untuk membina silaturahmi kepada beliau-beliau ini sampai kapanpun. Karena suatu saat pun kami juga akan menjadi purnawirawan juga seperti beliau-beliau ini.
Dan puncaknya insya Allah di tanggal 26 itu kami melaksanakan doa bersama segenap masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Provinsi Sumsel di situ, dan silaturahmi secara khusus. Dan tanggal 27 Juli itu adalah gong daripada kegiatan, di mana kami akan melaksanakan yang pertama sosialisasi kesehatan, sosialisasi penerimaan prajurit, sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu UMKM. Kemudian yang Ini di mana kita? kedua di tempat yang sama, tempat yang sama. di Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pengobatan massal kepada masyarakat. Target kami itu lebih kurang 200 sampai 300 pasien dan diakhiri dengan pemberian bantuan sosial, Mbak. Nanti kami sudah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Bapak Panglima Komando Operasi Udara 1 yaitu untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sejumlah lebih kurang nanti 600 paket sembako. 600, wow. Betul, 600 paket sembako kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan insya Allah seluruh rangkaian kegiatan akan diakhiri di tanggal 29 Juli, yaitu dengan pelaksanaan upacara memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-76. Demikian, mohon maaf ini cukup panjang kegiatannya. Ya. Masih panjang, kita masih 1 jam ini Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Marah saya akan nge-breakdown acara-acaranya. Tapi kita harus iklan dulu ini Pak ya. Pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711131454. Tetapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami siang hari ini, pemirsa. TNI AU profesional, modern dan tangguh masih menjadi tema kita di siang hari ini. Ini dalam rangka peringatan ke-76 Hari Bakti TNI Angkatan Udara, masih bersama dengan Danlanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, ada Komandan, ini ada Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS di siang hari ini. Nah pemirsa, kami tidak hanya berbincang berdua, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tadi Pak Sigit sudah bercerita ya, banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita laksanakan sudah dari sekitar sebelum Lebaran Pak ya, sudah sebelum Lebaran. Gerakan ketahanan pangan murah ini saya pengen nge-breakdown sih Pak, ini acara-acara gerakan ketahanan pangan murah ini sekaligus juga sama sesuai dengan visi misi dari Gubernur Sumatera Selatan juga gitu ya, karena bekerja sama juga gitu ya Pak ya. Dan memang pelaksanaannya di situ, bagaimana sih antusias masyarakat ini Pak? Alhamdulillah Mbak, waktu kegiatan pertama dilaksanakan, saya ketemu pertama kali dengan Bapak Gubernur waktu itu di bulan Agustus tahun 2022 saat saya pertama kali bertugas di Palembang. Di situ kami sudah mendapat satu gambaran besar bahwa visi beliau itu luar biasa untuk mewujudkan kota Sumsel Palembang dan Sumsel mandiri pangan maupun zero konflik. Dan itu adalah suatu hal yang sangat, menurut kami sangat mulia, sangat baik. Dan alhamdulillah program-program yang dijalankan sangat sejalan dengan visi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia. Dengan dilaksanakannya kegiatan mandiri pangan di Gerakan Pangan Murah dan Mandiri Pangan di Lanut Sri Mulyono Herlambang, bagi kami itu merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa membantu dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam rangka meringankan beban dari masyarakat khususnya Kota Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Pada saat itu kami sedikit tidak percaya gitu Mbak, ini bisa nggak ya kita bantu laksanakan ini dengan segala keterbatasan yang kami miliki, karena kami bukan satuan yang cukup besar. Namun kami berharap adanya dukungan dari rekan-rekan kami di stakeholder. Dan alhamdulillah itu merupakan suatu sinergitas yang luar biasa dengan bantuan dari teman-teman yang lain. Dan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan animo masyarakat luar biasa. Hari dilaksanakan 2 hari,
hari pertama itu mungkin belum banyak yang tahu, walaupun demikian stok pangan murah yang dijual itu lebih kurang 80% habis. 80% habis. Sehingga untuk hari kedua dari Bulog dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pak, ya? itu menambah 3 kali lipat. Wow. 3 kali lipat karena asumsi kami adalah nanti akan pasti tersiar lewat media sosial gitu. Betul. Dan ternyata prediksi kami luar biasa, Mbak, itu benar. Seharusnya kegiatan dimulai pukul 8, pukul 6 pagi masyarakat sudah antri. Wow, udah rame ya. Karena memang 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha waktu itu dilaksanakan. Dan gini Pak, kalau menurut saya sih sangat tepat sasaran sekali gitu ya. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, pangan gitu ya Pak ya. Betul Mbak. Dan terutama konsumen yang datang itu rata-rata ibu-ibu. Iya memang. Ibu-ibu ya kami juga berupaya untuk membantu semaksimal mungkin dalam langkah antri. Alhamdulillah waktu itu antrinya juga bisa teratur, tertib dan tidak ada hal-hal khusus yang terjadi dan sasaran daripada pemerintah Provinsi Sumsel untuk membantu meringankan beban masyarakat menurut kami itu tercapai. Langsung dan sasaran seperti yang Bapak katakan tadi ini saya luar biasa sih, maksudnya programnya ini maksudnya benar-benar emang tepat sasaran ini ke masyarakat, ke emak-emak donor darah. Ketika orang-orang darah itu tuh sangat dibutuhkan loh Pak, maksudnya ya. Betul ada sekali, maksudnya kepikiran sekali kegiatan-kegiatan sosial seperti ini mungkin karena ini ya rela berkorban itu ya Pak ya. Betul ya. Jadi dengan semangat Hari Bakti Angkatan Udara, kami berharap nilai-nilai kejuangan, nilai patriotisme, nilai rela berkorban ini bisa membudaya di dalam masyarakat kita. Dan saya yakin dengan luasnya wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan dan segala tantangan yang dimiliki, budaya ini yang membuat Provinsi Sumatera Selatan maju dan menjadi zero konflik serta dapat mewujudkan mandiri pangan. Dari kondisi tersebut kami berupaya untuk mengajak seluruh stakeholder untuk dapat kiranya memberikan sumbangsih dalam bentuk donor darah. Dan alhamdulillah disambut baik oleh rekan-rekan dan bisa mencapai apa yang ditargetkan dari PMI Kota Palembang. Betul, karena memang terasa loh Pak, maksudnya saya juga punya pengalaman mencari darah susah, tapi ini ada kepikiran juga ya untuk menyelenggarakan kegiatan sosial terkait hal ini, dan saya juga baca informasinya juga cukup ramai sekali ya Pak ya yang ikut mendonorkan darah ini ya syukur Mbak, karena ini merupakan doa kita bersama. Kami sifatnya berupaya untuk mengajak yang lain, ada suatu hal program yang cukup mulia. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dari semuanya dan alhamdulillah berjalan dengan aman lancar dan antusiasme dari para pendonor juga kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada para pendonor darah yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke, terus kita ke maksudnya ziarah juga Pak ya, ziarah karena kan kita ini profesional, modern dan juga tangguh. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita tidak akan pernah melupakan para pendahulu-pendahulu. Bahkan Hari Bakti ini juga dalam rangka untuk memperingati perintis-perintis TNI AU yang 3 orang itu ya Pak ya. Ya, ini betul. dia. Nah di Pahlawan pun juga gitu, mengajak untuk semua tim gitu Pak ya untuk rame-rame ke Pahlawan ini. Taman Makan Pahlawan ini. Betul Bu. Mbak, jadi untuk Taman Makan Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang ini di Kota Palembang ini itu menurut kami merupakan salah satu dari sekian banyak Taman Makan Pahlawan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan maupun Jambi dan Bengkulu. Jadi ini adalah suatu kesempatan bagi kami generasi muda di TNI Angkatan Udara untuk dapat memberikan penghormatan dan respek kami kepada pendahulu kami, senior-senior kami yang mungkin sudah mendahului kami dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ataupun di tempat pemakaman lain yang mungkin tanpa beliau-beliau itu kami tidak akan mungkin bisa melaksanakan tugas sebaik ini saat ini. Sehingga kontribusi beliau-beliaunya tetap harus kita kenang dan selalu kita hargai karena
nilai pengorbanan yang beliau berikan itu seiring atau sejalan dengan apa yang sudah diberikan oleh para pendahulu kami pada waktu kejadian 29 Juli 1947. Betul, sama dengan Anjang Sana juga Pak ya, ke Purnawirawan dan juga ke panti-panti asuhan seperti Betul. Bapak katakan tadi gitu Betul ya. sekali ya. Semangat jiwa-jiwa sosial. Nah, ini kegiatan bakti sosial tadi ya, pengobatan massal, terus puncaknya nanti akan ada upacara gitu ya Pak ya. Iya. Di Kecamatan Tanjung Batu OI. Ini kenapa Tanjung Batu OI nih Pak? Baik, sebelumnya saya sedikit kembali juga menceritakan bahwa Lanut Simurui Herlambang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung operasi dan latihan TNI Angkatan Udara dan TNI secara umum maupun pemerintah daerah di 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Lanut kami, diberikan kepercayaan untuk bekerja sama dengan 3 pemerintah provinsi untuk dapat yang pertama mengamankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di udara. Dan ini cukup luas wilayah udara di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Sehingga tantangan-tantangan inilah yang memberikan kami upaya untuk selalu memberikan yang terbaik dalam bekerja sama. Kemudian terkait dengan tugas tersebut, ada beberapa aset yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara yang berada di bawah kendali ataupun pengawasan Lanut Simurui Herlambang. Jadi aset ini milik Kemhan, itu yang dipercayakan kepada TNI Angkatan Udara dan selanjutnya dari Angkatan Udara diberikan kepada lanut-lanut sesuai dengan wilayah tugasnya. Nah, untuk Provinsi Sumatera Selatan, luas wilayah yang kami miliki yang harus kami selalu monitor dan awasi itu aset lanutnya itu ada 2.100 hektar. Wow, oke. Dan 500 hektar berada di Provinsi Bengkulu. Jadi 2.100 hektar ada di Provinsi Sumatera Selatan, 500 hektar di Bengkulu. Betul. Nah, 2.100 hektar ini di kota atau di Provinsi Sumatera Selatan ini tersebar di berbagai wilayah. Yang pertama itu di Kota Palembang sendiri, di daerah Talang Betutu. Yang seperti kita tahu Betul, selama ini ya, gitu ya Pak itu ya. luasnya lebih kurang 719 hektar. Kemudian ada aset kami juga di daerah Tanjung Batu, itu luasnya 500 hektar. Yang nantinya di mana kami akan melaksanakan kegiatan bakti Sampai sosial. sini dulu Pak, sampai ya ada 500-an yang akan bakti sosial, kita harus iklan lagi nih Pak. Oh iya, Oke, baik. nanti Ya. kita akan bahas lagi setelah jeda iklan, pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. TNI AU profesional, modern, dan tangguh. Dalam rangka ini peringatan 76 Hari Bakti TNI Angkatan Udara juga bersama dan Lanut Sri Mulyono Herlambang. Nah, pemirsa Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Nah, kita tadi salah satu aset gitu ya Pak ya, di Ogan Ilir, makanya di salah satu tempatnya ada di mana Pak tadi, Tanjung Batu Pak ya? Iya, Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Ada 500 Pak ya ternyata. Ya, terus di mana lagi Pak kita? Kemudian kita juga memiliki, tadi kan di Talang Betutu itu 719 hektar, kemudian 500 hektar di Tanjung Batu, Ogan Ilir, kemudian 500 hektar di Ketiau, kemudian ada 500 hektar lagi di Tulung Selapan, di Oki, ya, kemudian 8 hektar itu di Martapura, dan 13,3 hektar itu di Danau Ranau, di Oku Selatan. Betul, oke. Jadi ternyata begitu kami riset, Mbak, 6 wilayah ini adalah hampir seluruhnya markas daripada tentara Jepang dan tentara Belanda. Oh, oke. Gitu. Angkatan Udara Jepang dan Angkatan Udara Belanda. Iya. Jadi konstelasi atau strategi pertahanan terhadap Sumatera Selatan saat itu yang dianggap sebagai salah satu daerah strategis bagi Belanda dan Jepang. Jadi pada saat Jepang berupaya untuk merebut kedudukan Belanda di Provinsi Sumatera Selatan, itu Jepang menerapkan suatu strategi yang berlapis untuk mempertahankan kota Palembang, yaitu menempatkan
pangkalan-pangkalan udara di wilayah di terluar. Karena apa Pak? Strategis atau apa Karena ya kalau kita strategis, lihat? karena kota Oh, Palembang ini oke. seperti kita ketahui bersama, ini memiliki fungsi yang luar biasa bagi kestabilan ataupun Ekonomi ya pada saat itu ya? dukungan logistik perang bagi Belanda dan Jepang. Oh iya, iya, ngerti, Ya, ngerti, paham. sehingga untuk melindungi kota Palembang ini dibangunlah pangkalan-pangkalan penyangga di luar kota Palembang, di mana serangan-serangan dari tentara sekutu dari Belanda itu kalau misalnya masuk ke kota Palembang itu tidak langsung mengenai kota Palembang, tapi dijaga oleh pangkalan-pangkalan penyangga di luar kota Palembang. Dan pangkalan penyangga ini juga berfungsi sebagai pendukung logistik bagi kota Palembang sendiri. Sehingga apabila kekurangan logistik, nah pangkalan-pangkalan penyangga inilah yang akan memberikan dukungan. Yang kedua, pangkalan penyangga ini juga berfungsi sebagai tempat latihan bagi para pilot yang masih baru ataupun baru belajar. Nanti setelah mereka dinyatakan cukup jam terbangnya, cukup pengalaman, baru dikirim ke kota Palembang untuk mengawaki pesawat-pesawat pemburu yang nantinya akan menyerang kedudukan Belanda di Jakarta, di Tangerang, di Gorda Banten, dan di Kalijati Subang. Jadi inilah betapa pentingnya Provinsi Sumatera Selatan itu dari sejak zaman dulu sebagai daerah yang strategis untuk dukungan logistik. Karena sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Sumatera Selatan itu sanggup untuk mendukung peperangan dalam skala luas bagi kepentingan Jepang dan Belanda. Oh, jadi kalau sekarang ini digunakan untuk apa ini Pak? Ini? Baik, untuk saat ini memang tempat-tempat tersebut, aset-aset itu belum bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Kami juga berupaya untuk mensertifikatkan seluruh aset ini, dan kami juga berharap bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kota untuk membantu TNI Angkatan Udara menjaga aset ini. Seiring dengan kondisi tersebut, kami juga memohon bantuan kepada masyarakat untuk kita sama-sama menjaga aset-aset tersebut, karena aset tersebut masih memiliki fungsi yang sangat penting untuk pertahanan negara. Sehingga kami juga ingin memberikan manfaat dari kehadiran TNI Angkatan Udara di wilayah-wilayah tersebut, dan ini sebagai bentuk sumbangsi kami. Masyarakat sudah menjaga aset kami, dan kami ingin memberikan fungsi juga kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk kepedulian sosial. Nah, dengan adanya bakti sosial yang kami laksanakan, mulai dari pengobatan massal, kemudian sosialisasi kesehatan, sosialisasi penerimaan prajurit, dan diakhiri dengan pemberian bantuan sosial. Harapan kami ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya di wilayah Tanjung Batu, di mana salah satu aset kami yang ada di sana, dan kami juga berharap masyarakat dapat bersama-sama dan bersinergi dengan kami dalam menjaga aset-aset yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, khususnya Lanut Sri Mulyani Herambang Palembang. Demikian Mbak latar belakangnya. Khususnya di Kabupaten Ogan Ilir tadi itu kan juga cukup besar Pak ya, 500 itu ya Pak ya. Betul. Dan ini baru nanti yang akan dilaksanakan Pak ya. Insya Allah. Insya Allah besok kita ya 26 laksanakan tanggal 26, 27. 27 Siap. dan tanggal 28. Ini menarik. Nah, tadi kalau saya dengar cerita wilayahnya tuh luas juga Pak ya, Bengkulu dan juga Jambi Pak ya. Betul. Jadi Bengkulu dan juga Jambi itu di bawah pengawasan Bapak semua juga ya? Betul, di bawah pengawasan Lanut Sri Mulyani Herambang. Lanut Sri Mulyani Herambang yang komandannya ini. Rendah hati ya. Terima kasih. Jambi gimana nih Pak? Kalau di Jambi kita lihat Jambi, Bengkulu itu luas, tentu luasnya juga Jadi seluas ini. Karakter wilayah Sumatera Selatan dan Jambi khususnya ini adalah wilayah yang notabene memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Hasil hutan, hasil bumi, ya di situ ada potensi tambang, kemudian konstruksi untuk tanahnya, struktur tanahnya ini juga didominasi oleh gambut. Di mana gambut ini juga nantinya ada satu tantangan tersendiri ya. Kita sudah pernah mengalami di tahun 2015, 2019 di mana Provinsi Sumatera pada saat itu menjadi atensi karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk Provinsi Bengkulu, mereka juga memiliki suatu potensi yang luar biasa di sana karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ya, dan dia berbatasan langsung dengan ancaman dari luar yang datangnya dari arah barat. Dan itu sangat dinamis
dan dengan berbagai tantangan bukit barisan, Iya. kemudian di sana juga curah hujan yang cukup tinggi dan potensi Potensi bencana gempa ya, alam betul. betul yang ada, sehingga di sini merupakan suatu wilayah yang menurut kami potensinya ada, tapi tantangannya juga kompleks. Inilah salah satu tugas daripada Lanut Sri Mulyani Lambang dalam rangka melaksanakan bantuan kepada masyarakat maupun melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada bangsa dan negara yang diamanatkan oleh TNI Angkatan Udara dan Tentara Nasional Indonesia. Oke, kita kembali ke tema nih Pak ya. TNI AU profesional, modern dan juga tangguh. Nah ini Betul. bentuk keprofesionalan kita, maksudnya modern dan tangguh ini dalam mewujudkan mengimplementasikannya kepada masyarakat sekitar ini gimana nih Pak ya? Baik, untuk profesional ini memang suatu kata-kata yang mungkin kita melihatnya konteks bagaimana seorang prajurit itu diberikan bekal, mulai dari pendidikan, latihan, dan pengalaman. Karena semua ini adalah kombinasi yang tidak mudah bagi seorang prajurit untuk mendapatkan ketiga-tiganya dalam satu saat yang bersamaan. Sehingga untuk mencapai suatu tahap profesional, ini memang sudah ada standar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, dan ini bertahap. Mulai dari kami semua ini prajurit, Mbak, dari pangkat yang terkecil sampai pangkat yang tertinggi, kita ini semua prajurit yang dididik dan dilatih secara terintegrasi, ya bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi mulai dari yang paling tingkat kesulitannya paling kecil, meningkat ke sedang dan sampai ke tahap yang lebih sulit. Dan kami menjalankan itu semua, tahap profesionalisme ini memang nantinya akan dilihat pada saat kita melaksanakan tugas-tugas latihan dan operasi. Iya, benar, kita mengukur skala keberhasilan itu dari sana. Karena dengan adanya tolok ukur tersebut, kita mampu menilai bahwa sejauh mana kita sudah mencapai Betul. Kita tahap dapat telepon ya profesional. Pak ya. Betul. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Siang. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Adnan di Kota Palembang, Mbak. Silakan Pak Adnan. Ya, kalau lihat temanya kan ini TNI ini AU ini sudah luar biasa, ya punya peralatan modern, tangguh, dan mungkin dengan masyarakat tuh lebih dekat. Tapi kami ini sebagai masyarakat, Mbak, sebenarnya pengen lihat, pengen dekat, melihat AU sebenarnya bagaimana caranya kami ini bisa mencocokkan kepada anak-anak kami, melihat alutsistanya TNI, karena kan kalau kita main-main ke jarak-jarak di pangkalan udara itu langsung ada penjagaan, terus ada cenderung takut. Nah, bagaimana kira-kira untuk ke masyarakat ini agar kami ini bisa dapatkan juga edukasi bahwa TNI AU ini tidak tertutup dengan masyarakat, bisa lebih dekat, dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang mungkin bagi kami menakutkan itu, untuk dekat-dekat ke pangkalan udara, Mbak. Itu saja. Terima kasih. Ya, Baik. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, terima kasih Pak Adnan. Wah, agar bisa lebih dekat dengan masyarakat Baik. gitu ya Pak ya. Kayak terlalu tinggi banget nih, takut ya. Tapi harus break dulu nih kita ya Pak. Ya, Akan baik. dijawab setelah Ya, iklan berikut dari silakan. pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini, TNI AU profesional, modern dan juga tangguh masih menjadi tema kita di segmen terakhir di sini 0711311454. Silakan bergabung bersama kami bersama dengan Lanut Sri Mulyani Herlambang. Tadi kita menjawab pertanyaan ya Pak ya, bagaimana agar kita lebih masyarakat ceritanya. Baik.
Ya, terima kasih Pak Adnan ya, Iya. yang tinggal di Kota Palembang ya. Betul. Ini terima kasih Pak Adnan, salam hormat kami, semoga Bapak selalu sehat dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dan pertanyaannya. Betul sekali, memang kalau kita lihat persyaratan masuk ke dalam fasilitas militer itu demikian ketat gitu. Kami juga berupaya untuk selalu beradaptasi dengan apa yang kondisi ada yang di masyarakat, dan juga kami juga ingin supaya TNI Angkatan Udara khususnya itu juga dekat kepada masyarakat. Kami mohon izin menyampaikan bahwa saat ini di Lanut kami ada satu tempat latihan khusus untuk bisa digunakan oleh adik-adik generasi muda maupun masyarakat, itu namanya The Camp. The Camp ini adalah salah satu sanggar Saka Dirgantara dari Lanut Sri Mulyani Herlambang. Di mana The Camp ini berfungsi sangat luas aspeknya untuk melatih adik-adik yang ingin latihan pramuka, namun di sisi lain juga menjadi tempat mingle ataupun berkumpul bagi adik-adik pelajar. Kami sering kedatangan adik-adik dari TK, SD, SMP, SMA yang melaksanakan tur untuk melihat situasi di dalam Lanut, khususnya melihat alutsista. Memang saat ini Lanut Sri Mulyani Herlambang tidak memiliki alutsista. Jadi kita hanya memberikan permintaan kepada komando atas, dalam hal ini Komando Operasi Udara 1, apabila kita membutuhkan alutsista yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasi dan latihan. Namun saat ini kami juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini sedang berlangsung operasi kebakaran hutan dan lahan, di mana Satgas ini dipimpin oleh Bapak Gubernur dan diamanahkan kepada Bapak Danrem sebagai Satgas untuk dapat melaksanakan tugasnya. Kebetulan dan Lanut kami berada di bawah kontrol dari Bapak Danrem untuk melaksanakan tugas sebagai Subsatgas pemadaman lewat udara. Dan kami memiliki beberapa pesawat yang memang di BKO-kan kepada kami dari BNPB, Mbak. Dan pesawat saat ini semua tergelar di Lanut. Dan alhamdulillah pesawat inilah yang sering dikunjungi oleh adik-adik, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA di wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami berharap, mohon izin bahwa ke depannya kami berharap lebih banyak lagi adik-adik generasi muda maupun masyarakat sekitar yang lebih akrab dengan teknologi kedirgantaraan. Kenapa? Karena teknologi kedirgantaraan ini adalah milik kita semua. Dan saya berharap anak-anak yang masih dalam usia dini, itu yang memorinya masih sedikit, itu kalau bisa kita tanamkan dengan segala hal yang berbau teknologi. Sehingga mereka ini nantinya memiliki satu memori yang luar biasa dan akan memacu mereka untuk lebih cepat memahami kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi, khususnya dunia penerbangan. Karena untuk menjadi suatu negara yang maju, khususnya 100 tahun Indonesia Merdeka yang akan kita rayakan di tahun 2045 nanti, itu adalah saat kita tinggal landas, Indonesia maju. Oh iya. Nah, itu kaitannya nanti pembangunan. dengan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita. Dan saya bersama segenap staf memiliki cita-cita bagaimana caranya adik-adik yang berada di lingkup ataupun di sekitar Lanut itu memiliki pengalaman dan wawasan yang tinggi mengenai kedirgantaraan, baik itu pesawat maupun wahana lain yang memang itu keterkaitan dengan keudaraan. Dan mudah-mudahan ini bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu bangsa kita. Dan kami berupaya juga, Bapak dan Ibu sekalian, membuka akses Lanut. Walaupun mungkin dalam hal tertentu ada wilayah yang terbatas, namun pada kesempatan lain kami juga memiliki fasilitas olahraga yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Palembang. Iya, ada driving apabila range ada driving range, Saya beberapa kali ada di situ kami punya lapangan tenis, 2 lapangan tenis yang memang juga digunakan oleh teman-teman yang bersama-sama kami latihan. Kemudian ada lapangan sepak bola itu dari mahasiswa Unsri itu sering latihan yang di lapangan sepak bola kami. Kemudian lapangan basket juga demikian, lapangan voli, alhamdulillah kemarin kami melaksanakan kejuaraan dan Lanut Cup di dalam rangka 9 April, Mbak. Iya, Hari ulang tahun Angkatan Udara dengan
animo yang cukup besar dari tingkat SMA dan SMK sekota Palembang. Demikian. Jadi sebenarnya masyarakat tuh nggak perlu khawatir gitu ya Tidak Pak perlu. Sigit ya, bahwa TNI Angkatan Udara khususnya dan Lanut Sri Mulyono Herlambang ini juga bisa terbuka untuk umum asalkan juga memang sesuai dengan prosedur-prosedur Baik, yang ada. baik. Terima Salah satu kasih. kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga saat ini ya ini dengan dalam rangka Hari Bakti Hari ini yang Bakti. ke-76 ini juga langsung bertemu dengan masyarakat banyak Betul, dengan kami menadakan berinteraksi. berbagai macam kegiatan-kegiatan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini semakin menarik kita ngomongin tadi profesional, modern dan tangguh. Ini di mata masyarakat, di mata anak-anak nih bagaimana sih TNI Angkatan Udara ini yang modern itu ya bagaimana nih Pak Sigit? Baik, terima kasih. Jadi TNI Angkatan Udara yang modern itu kita selalu berupaya untuk beradaptasi dengan Perkembangan tantangan zaman ini ya, zaman, oke. tantangan karena dengan perspektif ancaman juga. Karena dari sisi pertahanan itu kita selalu menganalisa faktor-faktor ancaman yang ada. Sebagai contoh mungkin di wilayah Sumatera saat ini memang ada faktor ancaman yang nyata yang kita hadapi, yaitu yang pertama adalah bencana alam. Iya. Bencana alam ini datangnya dari faktor manusia ataupun non manusia. Nah ini kan ada kita saat ini kebakaran hutan dan lahan. Itu jelas-jelas satu faktor ancaman. Sehingga untuk beradaptasi menghadapi faktor ancaman ini berarti teknologi yang kita gunakan juga harus seiring sejalan harus bisa mengatasi kondisi tersebut. Alhamdulillah atas perhatian dari pimpinan TNI ya, dan TNI Angkatan Udara kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di Lanut Sri Mulyono Herlambang dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi teknologi modifikasi cuaca ini merupakan suatu teknologi yang sudah dijalankan sejak lama, namun adaptasinya itu selalu berevolusi terus. Saat kemarin kami alhamdulillah dibantu dari BRIN, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian dari beberapa rekan-rekan juga yang terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, dan kami bersinergi dengan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dimiliki oleh Bapak Gubernur. Dan itu juga tentunya tidak mudah karena kami menggunakan beberapa penginderaan satelit. Satelit yang dimiliki oleh negara-negara asing sebagai sarana cross check juga kepada kita. Jadi data-data tersebutlah yang membuat kita selalu berupaya untuk beradaptasi bahwa kecanggihan teknologi harus diiringi juga dengan kemampuan kita untuk beradaptasi, baik itu dari sumber daya manusia, fasilitas, dan kelengkapan. Setuju, jadi emang tidak bisa stagnan gitu ya Pak ya, Betul. memang harus sesuai dengan kondisi yang ada dan Betul. juga memang dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Betul. Seperti itu. Tangguh, wah ini kalau TNI mah pasti tangguh sih Pak sebenarnya ya, Insya gimana Allah. nih? Baik. Gimana nih Pak kalau kita melihatnya wujud tangguh ini? Jadi wujud tangguh ini dijabarkan ya Mbak ya, Iya. kalau kami melihat dari sisi konteks tugas, bahwa tangguh ini adalah seperti setegar batu karang terkena hempasan ombak, dia tetap berdiri di situ. Sebesar apapun ombaknya, ya dia akan tetap bertahan. Dan ini ketangguhan ini kan selalu diuji dengan perkembangan zaman, waktu, dan ancaman, tantangan yang ada. Kita ibaratkan itu hempasan ombak itu adalah suatu ancaman terhadap ketangguhan batu karang. Nah kami sebagai prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, selalu berupaya untuk bisa bersinergi dengan masyarakat. Karena kami berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi prajurit TNI. Dan kami sebagai bagian dari TNI, TNI Angkatan Udara juga demikian, memiliki tugas untuk bersama-sama dengan rakyat dalam saat ini, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Jambi dan Bengkulu, untuk membangun atau mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berupaya untuk tidak mundur sedikit pun terkait dengan kedaulatan, menjaga kedaulatan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia di udara. Betul. Dan kami berupaya untuk tidak menyerah terhadap apapun itu yang menjadi hambatan yang kami temui di lapangan. Tentu, oke. Harapannya Pak di hari ke-76 Hari Bakti ini apa ini Pak harapan Baik, kita? Bapak dan Ibu, pemirsa sekalian dimanapun berada, di sini kami mewakili segenap keluarga besar Lanut Sri Mulyono Herlambang. Kami berharap bahwa
pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari kejadian Hari Bakti TNI Angkatan Udara, di mana kita wajib mewarisi nilai-nilai patriotisme dan kerelaan berkorban dari para pendahulu kita, para pahlawan yang memang mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya bagi kemajuan bangsa dan negara. Dan nilai-nilai inilah yang kami wujudkan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang kami laksanakan dari TNI Angkatan Udara untuk membantu meringankan beban masyarakat di sekitar. Dan kami mohon doa dan restu dari bapak-bapak ibu sekalian dan partisipasinya untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dan bersama-sama kita bersinergi demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian dari kami, harapan kami. Semoga lancar Pak ya acara Amin. kita Terima kasih. sampai dengan puncaknya nanti tanggal 29 Juli 2023 ini. Baik. Mudah-mudahan lancar semua. Selamat ke OI Pak ya. Salam Baik, kita. terima kasih, Mari Mbak kita Nada. sama-sama jangan lupa mampir lagi kita ke TVRI Pak. Kita ngobrol-ngobrol Amin. lagi Insya Allah. terkait TNI Angkatan Udara. Senang berbincang dengan Bapak. Terima Amin. kasih sudah Sama-sama. hadir. Sampai Terima kasih. bertemu Terima lagi kasih. nih Pak ya. Nah ini pemirsa Iya. inilah akhir perbincangan kami. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat. Selamat memperingati ke-76 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Saya Nada Nasya, wakil kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.